Tanya dong dok. Boleh. Eits, saya bukan dokter. Saya ahli gizi. Saya Ratna Wardatu Naimah. Panggil saja saya Kak Ratna. Saya ahli gizi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Makanan yang memenuhi gizi seimbang itu yang seperti apa? Makanan yang memenuhi gizi seimbang itu adalah makanan yang memenuhi semua komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita itu memerlukan komponen makanan zat gizi mikro dan makro. Kalau zat gizi makro kita bisa tahu makanan biasa seperti karbohidrat, protein, kemudian lemak dan juga serat. Sedangkan zat gizi mikro itu terdiri dari zat-zat mineral dan juga vitamin. Nah, makanan yang bergizi itu harus ada dalam makanan sehari-hari yang kita sediakan untuk keluarga kita. Jenis makanan apa saja yang bernilai gizi tinggi? Sebenarnya tidak ada satu jenis makanan yang mempunyai semua komponen nutrisi yang lengkap di dalamnya. Maka sebab itu kita disarankan untuk memakan beraneka ragam makanan. Karena dalam satu jenis makanan tertentu itu bisa mencukupi kebutuhan zat gizi yang lain. Begitu ya. Jadi untuk makanan yang bergizi tinggi sendiri atau bernutrisi tinggi itu terdiri dari semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan itu beragam, tidak hanya satu jenis makanan tertentu. Begitu. Apa dampak mengkonsumsi makanan yang nilai gizinya kurang? Dampak dari makanan yang kita konsumsi jika nilai gizinya kurang itu bisa menyebabkan kondisi penyakit yang tidak menular. Salah satu contohnya itu seperti sakit diabetes mellitus, kemudian penyakit kardiovaskuler seperti jantung atau hipertensi, bisa juga sampai ke gagal ginjal, atau juga kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang atau tidak sehat dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan anemia juga. Nah, ini yang harus dihindari khususnya apabila dalam proses kehamilan sampai nanti pada saat persalinan, karena bisa terjadi resiko perdarahan dan juga berdampak pada janinnya gitu. Mengapa buah dan sayur menjadi komponen penting dalam menu sehari-hari? Ada tidak makanan pengganti buah dan sayur? Buah dan sayur itu adalah mengisi komponen hampir 50% dari isi piringku. Kalau kita tahu isi piringku itu 50% komposisinya adalah dari buah dan sayur, dan 50% itu komposisinya dari makanan pokok dan lauk pauk. Nah, mengingat 50% mengisi dari buah dan sayur, kita jadi tahu bahwa kandungan gizi yang ada pada buah dan sayur itu tertinggi dari serat. Kemudian dia juga ada kandungan vitamin dan mineralnya. Nah, ini yang akan membuat metabolisme tubuh kita itu menjadi lebih sehat gitu. Untuk nutrisi yang bisa menggantikan buah dan sayur secara real food atau secara makanan utuh tidak ada. Jadi kita sebisa mungkin tetap mengkonsumsi makanan itu utuh dari buah dan dari sayur. Harapannya kita bisa mendapatkan manfaat itu secara nyata. Begitu. Tidak jarang anak-anak tak menyukai buah dan sayur. Bagaimana cara membuat anak-anak lebih suka buah dan sayur? Bagaimana nih biar anak kita bisa suka makan buah dan sayur, begitu kan ya? Nah, ada beberapa trik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ajak nih anak kita saat berbelanja buah atau berbelanja sayur. Setelah itu kita libatkan mereka pada saat memasak atau mengolahnya. Kita potong dengan bentuk atau potongan yang menarik bagi mereka. Kemudian setelah itu kita apresiasi, kita beri pujian kalau anak kita sudah mau mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian tidak penting juga kita tetap harus memberikan penjelasan tentang pentingnya konsumsi buah dan sayur. Karena setiap anak itu dia bisa tahu, oh kenapa penting makan buah dan sayur. Terakhir, kita sebagai role model, sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh. Kalau orang tuanya suka mengkonsumsi buah dan sayur, otomatis anaknya akan melihat dan meniru apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Apakah ada kombinasi buah dan sayur tertentu yang sebaiknya dihindari
karena kurang optimal untuk penyerapan nutrisi. Untuk buah dan sayur yang tidak direkomendasikan secara bersamaan dikonsumsi sebenarnya tidak ada. Pasti nanti akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalau dikonsumsi berlebihan. Contohnya itu namanya adalah anti nutrisi. Jadi anti nutrisi itu akan memberikan efek negatif apabila dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya adalah leptin. Leptin pada umbi-umbian itu biasanya menyebabkan resiko kembung. Kemudian oksalat. Oksalat pada kacang-kacangan itu yang menyebabkan kalau berlebihan dikonsumsi bisa menyebabkan nyeri otot. Kemudian ada juga fitat. Fitat pada kacang-kacangan itu menghambat proses penyerapan dari kalsium dan zat besi. Gitu. Apakah susu masih diperlukan bagi orang dewasa? Jika iya, jenis susu apa yang direkomendasikan? Ya, apakah susu masih kita butuhkan saat kita dewasa? Jadi perlu diketahui bahwasanya pembentukan tulang itu dibuat ini kalsium ya, penyerapan kalsium untuk pembentukan tulang itu dimulai dari pada saat kita masih bentuk janin dari di dalam perut. Setelah itu sampai optimalisasi paling optimal nanti di usia 23 sampai 30 tahun. Nah, setelah itu penyerapan kalsium itu tidak seoptimal lagi setelah 30 tahun. Nah, apakah tetap memberikan manfaat? Kalau kita mengkonsumsi susu setelah usia dewasa, tetap akan memberikan manfaat. Apalagi untuk anak-anak jelas. Nah, untuk dewasa setelah 30 tahun juga tetap bisa memberikan manfaat penyerapan kalsium, fosfor, dan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tetap penting ya untuk konsumsi susu secara harian. Nah, apakah ada rekomendasi susu yang harus dikonsumsi? Ada. Jadi untuk rekomendasi susu untuk dikonsumsi secara harian itu karena kita melihat manfaatnya adalah sumber kalsium, jadi pilihlah susu yang kandungan kalsiumnya itu tinggi. Biasanya susu yang rendah lemak itu kandungan kalsiumnya lebih tinggi. Sedangkan susu yang tinggi lemak itu biasanya gulanya cenderung lebih tinggi. Nah, itu bisa diberikan untuk anak usia sekolah. Tapi kalau sudah usia dewasa, itu pilihannya adalah pada susu yang rendah lemak, tinggi kalsium. Banyak orang khawatir tentang intoleransi laktosa. Adakah alternatif susu yang tetap bergizi untuk keluarga? Untuk pilihan susu yang pada kasus laktos intolerans itu bisa menggunakan susu dari nabati atau dari tumbuhan. Contohnya susu kedelai. Itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk pemenuhan kebutuhan protein dan juga vitamin dan fosfor dari susu tersebut. Bagaimana cara menyusun menu harian yang mudah dan terjangkau? Bagaimana nih cara menyusun makanan ya yang mudah dan terjangkau secara gizi seimbang? Yang pertama kita harus tahu dulu nih pangan lokal yang ada di sekitar kita. Setelah kita tahu pangan lokal apa aja yang ada di sekitar kita, kita harus tahu juga tentang daftar bahan penukar. Misalnya nih karbohidrat itu terdiri dari apa aja? Nasi, kemudian singkong, umbi-umbian, roti, tepung, dan lain sebagainya, serealia begitu ya. Kemudian yang kedua adalah protein. Ada protein hewani dan protein nabati. Kemudian setelah itu ada serat dari sayur, kemudian dan buah-buahan juga. Nah, setelah kita tahu bahan penukar, kemudian bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita, kita bisa mulai menyusun. Caranya pastikan dalam satu kali waktu makan itu ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sayur dan buahnya. Itu kalau kita konsumsi setiap hari itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Bagaimana mengatur pola makanan sehat untuk keluarga dengan aktivitas yang padat tanpa mengorbankan gizi? Nah, ini nih kalau keluarganya semuanya aktivitasnya padat nih gimana nih biar bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Ada trik nih, yang pertama pastikan saat sarapan itu makanannya sumber protein dan seratnya cukup tinggi. Misalnya nih pastikan ada telurnya, pastikan ada buah atau sayurnya. Apakah perlu nasi yang banyak? Tidak perlu. Jadi pastikan kebutuhan protein dan juga seratnya cukup dulu. Nah,
Nah, kalau untuk makan siang saya kira tidak terlalu harus bagaimana-bagaimana, ya fleksibel saja. Nah, di malam hari itu prinsip gizi seimbang yang diterapkan sebelumnya itu bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Nah, kunci yang kedua adalah kita melakukan preparation meal atau prep meal. Jadi kita sudah menyusun menu dalam satu waktu begitu ya. Misalnya kita belanja mingguan, kemudian kita susun di dalam tray-tray begitu. Ketika satu kali makan itu kita sudah menyiapkan satu pack menu yang gizi seimbang. Jadi kita tidak bingung lagi. Kita tidak harus mengkonsumsi makanan yang instan. Apakah RSPKU Muhammadiyah Surakarta menyediakan menu khusus bagi orang sehat yang ingin menjaga pola makan? RSPKU Surakarta lewat instalasi gizi kami menyediakan catering sehat. Catering sehat ini ada dua nih, ada dua. Yang pertama, apakah ingin memperbaiki derajat kesehatan, ataukah yang kedua ingin mengoptimalisasi kesehatannya. Kalau habis rawat inap nih biasanya ingin meneruskan makanannya yang sesuai dengan kondisi sebelumnya pada saat dirawat bisa. Atau misalnya untuk masyarakat yang ingin mengoptimalkan derajat kesehatannya supaya terhindar dari penyakit, misalnya ingin meminta penyediaan makanan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, bisa, kita menyediakannya juga. Bagaimana paduan yang diberikan oleh rumah sakit untuk pasien yang ingin mulai gaya hidup sehat setelah sembuh? Bagi pasien yang sudah dirawat inap kemudian dinyatakan boleh pulang, sudah sehat kembali, silahkan tetap mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh ahli gizi kami. Kami akan memberikan panduan bagaimana mengatur pola makan sesuai dengan gizi seimbang, karena itu adalah prinsipnya. Nah, nanti harapannya kalau sudah ada perubahan pola makan, nanti kesehatannya juga akan lebih naik lagi nih, jadi tidak mudah sakit lagi begitu. Ada tips dan saran untuk menjaga pola hidup sehat? Tips dan saran bagaimana cara menjaga pola hidup sehat. Jadi yang penting nomor satu adalah kita harus tahu dulu prinsip gizi seimbang. Jadi kita makan dengan nutrisi yang cukup, kita melakukan aktivitas olahraga 30 menit setiap hari, kita minum air putih yang cukup 8 gelas per hari, kemudian kita harus mencuci tangan rajin ya sebelum dan sesudah makan dengan air dan sabun. Nah, apabila masyarakat ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi tentang bagaimana panduan untuk menjaga pola makan yang lebih sehat atau memperbaiki pola makannya, silahkan bisa datang ke Poliklinik Gizi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.